Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Geek Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk dari Micro Turbo, yaitu Honda S2000 atau S2000 atau S2K ya. Nah, produk ini baru aja rilis di Indonesia pada akhir Juli 2025 dan saya PO karena seneng banget dengan body kit ini ya. Dia pakai body kit ala-ala Time Attack gitu dan kita akan lihat nanti. Seperti biasa, kita akan lihat dulu packagingnya. Untuk dusnya sendiri ini solid banget ya si Micro Turbo ini, dan di bagian depan ada logo Micro Turbo S2000 Race Car. Di bagian samping ada Micro Turbo. Di bagian sampingnya lagi di sini ada license. Ini license produk ya teman-teman ya. Tulisannya saya nggak tahu itu benar atau enggak. Yang jelas di sini ada tulisannya. Di bagian sini juga ada ilustrasi moving partnya seperti yang kalian lihat. Di sini ada warning seperti biasa. Dan di bagian sebelah kanannya lagi di sini ada Micro Turbo. Jadi seperti itu untuk packagingnya, solid banget. Langsung aja kita akan unboxing diecastnya. Semoga solid juga. Nah, ini dia yang udah saya buka dari plastiknya teman-teman. Kalau kalian megang ya, ini packagingnya benar-benar premium. Di bagian sini tuh lembut banget tuh. Terus kita buka nih, kayak gimana dalamnya. Wah, ini keren banget teman-teman tuh. Untuk packagingnya saya salut banget dengan Micro Turbo. Di bagian sini dia sampai bikin microfiber cloth dengan tulisan Micro Turbonya juga. Dan di bagian dalamnya kita lihat, cakep sekali teman-teman tuh. Cakep banget ya, kita coba angkat dulu. Nah, untuk mengangkatnya seperti ini teman-teman. Cakep banget ini asli packagingnya Micro Turbo ya. Niat banget mereka bikin presentasinya. Dan kita singkirin dulu sebentar. Nah, di dalam packagingnya seperti ini ada akrilik yang benar-benar premium. Gak ada yang tajam-tajam di bagian pinggirnya, kalian bisa lihat sendiri. Bagian base-nya juga solid banget ya. Dan kalian bisa ngaca tuh di situ. Nah, seperti itu ya. Dan yang saya salut, Micro Turbo belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan cuma dibaut aja. Jadi si kap mesinnya itu kadang loncat-loncat, seperti di videonya Om DJW Diecast, dia 2 kali beli dan 2 kali kap mesinnya kebuka. Tapi di castingan ini dia udah dikasih plastik lagi seperti LCD model ya, yang pasti ini udah aman banget. Dan kita akan coba buka, apakah susah? Ternyata gampang banget. Langsung lepas. Tenang. Saya singkirin dulu akriliknya. Dan ini nih plastik pengamannya seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak akan keguncang-guncang dan lepas gitu ya. Oke, di bagian sini kita dapat spare partnya. Di sini ada roofnya teman-teman. Terus juga ada wingnya dan ada dudukannya teman-teman ya. Kita singkirin dulu, kita akan lihat dulu produknya. Semoga aja nggak ada yang den. Cakep banget nih teman-teman. Lihat nih, asli cakep banget tuh. Kelihatan sama kalian. Dan untuk base-nya sendiri di sini ada tulisan S2000 Race Car. Dia besi gitu yang digrafir ya teman-teman. Bener-bener premium banget ini base-nya ya, dan berat juga nih ya. Ini saya sampai bingung ya mau ngomong apa. Ini cakep banget asli teman-teman. Ini saya bener-bener kagum dengan presentasinya Micro Turbo. Base-nya premium banget seperti ini, dan ini berat banget loh untuk base-nya. Dan kelihatannya sih nggak ada yang den atau miss QC. Jadi langsung aja kita akan buka dari base-nya seperti biasa ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Tapi ngomong-ngomong, wingnya mana? Nah, ini dia nih. Ini part terpisah wingnya seperti ini teman-teman. Tapi kita akan bahas tanpa wing dulu ya. Di bagian belakang sini dia catnya pakai pearl white dan ada efek glitter-glitternya juga kalau kalian lihat. Semoga kelihatan ya di kamera. Dan yang saya salut, ini nggak ada bekas castingannya atau lekukannya itu warnanya putih bersih teman-teman. Nggak ada warna hitam-hitamnya. Biasanya kalau yang kurang itu di bagian lekukan sininya ada hitam-hitamnya, sedangkan ini nggak ada. Dan kita bisa lihat juga ada klip warna silver atau chrome di bagian sini. Kelihatan nggak? Nah, seperti itu ya, klipnya jelas banget. Lalu untuk catnya sendiri ini sayangnya kurang mirror effect sih ya. Tapi ini juga dia nggak ada efek kulit jeruknya saya lihat. Kita masukin kategori bagus aja ya. Dan sekarang kita akan coba tempel wingnya seperti apa. Nah, ini karena sistemnya magnet, kita tinggal taruh aja seperti ini. Untuk melepasnya juga gampang sekali. Dan untuk wingnya sendiri ini tipis banget ya tuh. Ini tipis banget, rentan banget patah sih sebenarnya ya. Tapi untuk mengejar keakuratan ya seperti ini teman-teman. Untuk wingnya sendiri di sini ada detailnya, kalian bisa lihat sendiri ini bolong-bolong ya. Dan di situ ada tulisan Voltex. Tulisannya sendiri jelas, nggak ada yang bleber-bleber. Dan untuk bagian atasnya ini dia dari plastik, sedangkan bagian bawahnya baru besi ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri lem-lemannya seperti ini. Tuh, seperti itu ya, ada bekas lem-lemannya. Jadi hati-hati kalau kalian mau mainin teman-teman ya. Lalu di bagian atapnya sendiri, ini kemana nih? Bolong ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada 2 kursi bucket seat seperti itu. Dan ada kaca dari Mika kecil seperti ini teman-teman. Terus juga di sini ada 2 lubang nih. Nah, ini fungsinya untuk nempelin part yang ini nih. Jadi kalau versi atap terbuka, kita tempelin seperti ini. Nah, seperti ini ya, cakep tuh. Dan kalau kalian mau pakai versi atap tertutup, kita tinggal buka dulu ininya.
aslinya, dan kita tinggal ganti dengan yang versi atap tertutupnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, udah terpasang versi atap tertutupnya. Cakep juga tuh versi atap tertutupnya. Dan ini ada detail motif carbon fibernya. Carbon fibernya juga menyala banget tuh. Terus juga dia motifnya nggak terlalu gede-gede, yang berarti bagus teman-teman ya, nggak kelihatan kayak sisik ular. Di bagian sini juga ada lekukan atapnya yang cakep banget. Terus juga di bagian sini ada kaca belakang yang lumayan kecil tapi bagus sekali dan bening banget teman-teman. Untuk list kacanya juga ada warna hitam di bagian sebelah situ, kita bisa lihat tuh, cakep banget ya. Baru ngelihat seperti ini saya udah merasa puas banget. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagian depannya teman-teman ya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Di kaca depannya ada tulisan Voltex yang gede banget. Terus juga di bawahnya ada detail tulisan, cuman kurang kelihatan kalau di kamera kayaknya. Nah, seperti itu ya. Kacanya sendiri bening. Lalu di bagian sini ada wipernya juga, dia menyatu dengan kacanya. Di bagian kiri kanan ada spion yang ini real banget tuh. Kelihatan mirip dengan mobil aslinya ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat di bagian kap mesinnya dia full dengan motif carbon fiber ya. Terus kita bisa lihat ada beberapa lubang air vent di sini, dan seperti ini bolong ya. Ini ke-6 lubangnya bolong teman-teman. Terus juga motif carbon fibernya sama dengan bagian atap, dia nggak terlalu gede dan ini realistis jadinya teman-teman. Di bagian bawah di sini ada klipnya warna silver atau chrome seperti itu, dan klipnya bagus banget. Dia kayak asli banget nih klipnya teman-teman ya. Dan tentunya ini bisa dibuka ya. Sekarang kita akan coba buka dulu. Di sini saya pakai glue tack untuk membukanya. Nah, seperti ini ya. Bisa dibuka lagi nggak sih? Nah, saya takut banget nih ya untuk membukanya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dibuka dan kita bisa lihat di situ ada mesin VTEC-nya ya. Dan yang asiknya lagi, kita bisa melepas mesinnya. Gimana caranya? Tonton sampai akhir teman-teman ya. Jadi untuk bagian mesinnya seperti ini, nggak terlalu detail sih ya warna-warnanya tuh. Cuman kelihatan ada mesinnya aja, dan warna kabel-kabelnya kurang diwarnai sayangnya. Kayaknya sih lebih detail pop race ya kalau dilihat gitu ya. Tapi nanti kita akan coba lihat deh mesinnya seperti apa. Dan di sini lekukannya juga kelihatan detail sekali. Dan di bagian kiri kanan di sini ada headlamp. Headlampnya sendiri dari Mika teman-teman. Cuman dia ditutup semacam spotlight gitu. Kalau di mobil aslinya juga sama. Kalian bisa lihat aja mobilnya tim Evasive Motorsport. Dia headlampnya ditutup seperti ini. Jadi kita nggak bisa lihat detail dalamnya ya. Di sini juga ada tulisan Motis. Tulisannya bagus. Decalnya nggak ada yang bleber-bleber. Dan di bagian bawah kita bisa lihat ada intercooler yang terekspos warna silver. Nggak ada tulisan apa-apa. Lalu di bagian bawahnya di sini ada tulisan Advance. Di sini juga sama ya. Terus juga untuk kanarnya ini gede banget teman-teman tuh, khasnya mobil Time Attack ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh, lebar sekali. Dan di bagian sini ada tulisan Voltex Yokohama, dan juga ada tulisan apa lagi nih, Voltex lagi ya sebelah sini. Kalian bisa lihat ini lipsnya gede banget ya, kayak mau terbang gitu ya. Untuk kanarnya dia plastik. Nah, ini plastik ya teman-teman. Di bagian sininya juga kayaknya sih besi ya, apa plastik juga nih. Dari teksturnya sih ini kayak plastik gitu ya. Soalnya tipis banget tuh ya, karena akan sulit kalau bikin castingan besi sedetail ini. Kayaknya sih plastik ya, atau 3D print gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian depannya cakep banget. Kap mesinnya bisa dibuka. Terus motif carbon fibernya juga cakep ya. Dia nggak terlalu gede-gede gitu. Dan sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya nih. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman. Ganteng banget ya. Ini saya nggak berhenti-berhentinya amazed ya dengan castingan dari si Micro Turbo ini. Dan sekarang kita akan bahas dulu dari bagian samping sininya dulu. Dan kita bisa lihat di sini banyak sekali livery ya. Di sini ada tulisan Motis, EWP 150, dan ada apa nih, CRP gitu ya, CMC. Lalu di bagian over fendernya di sini juga ada banyak logo kecil. Nggak kelihatan sih ya sama mata saya. Semoga di kamera kelihatan. Dan di sini juga ada bolong. Ini bolong nggak sih? Kayaknya sih nggak bolong ya, cuma dikasih warna hitam doang di bagian sebelah sininya. Dan di bagian bawah di sini ada tulisan KW Suspension ya. Dan kita lihat bagian sebelah sini untuk velgnya sendiri dia pakai Advan GT teman-teman, dan dia ada disc brake juga kalipernya. Kalian bisa lihat sendiri, lumayan detail untuk kaliper dan disc brake-nya. Dan untuk velgnya sendiri ini full warna putih teman-teman. Untuk bannya sendiri ini dia karet ya, tentunya ini dia karet. Dan di bagian sini ada handle pintunya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk detailnya sendiri cukup oke, walaupun nggak dikasih cat warna hitam lagi biar kelihatan lebih realistis aja gitu ya, ada shadownya. Tapi untuk lekukannya udah kelihatan oke. Dan di bagian sini juga ada lekukan panel pintunya, kelihatannya sih oke juga, nggak ada bekas castingan warna hitam-hitam gitu. Lalu di bagian sini ada spionnya sendiri sayangnya. Ternyata di sini ada reflektornya ya. Tuh ada reflektornya walaupun kecil, karena di castingan sebelumnya itu dia nggak dikasih reflektor teman-teman. Jadi pure warna hitam, di sini udah diperbaiki. Lalu di bagian sini ada decal, banyak sekali logo yang kelihatan itu Zeal, Endless, dan
dan juga Jun apa tuh? Ya, seperti itulah ya. Di sini juga ada logo Voltex. Di bagian side skirtnya juga ada logo GT dan ada tulisan kecil nih sebelah sini tuh. Kelihatan nggak sama kalian? Sama saya nggak kelihatan soalnya ya. Semoga di kamera kelihatan. Dan di bagian sini ada sirip-sirip untuk air vent. Siripnya sih dia nggak bolong sampai ke dalam ya kalau saya lihat. Terus juga di bagian sini ada banyak sekali logo. Di bagian sini juga pakai Advan GT. Ada disc brake dan juga kalipernya. Di bagian sini kalian bisa lihat sendiri ini kanarnya gede dan lebar banget ya tuh. Khas banget mobil-mobil time attack gitu ya, biar dapat downforce yang gede. Terus untuk bagian interiornya kita coba buka dulu deh. Kita intip ya seperti apa sih dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Nih saya kasih lampu lagi. Jadi di bagian kursi bucket seatnya itu dia dikasih decal seat belt seperti ini ya. Tuh cakep banget tuh. Ya walaupun nggak 3D gitu ya, hanya decal doang, tapi dia dikasih seperti itu. Dan coba kita intip bagian dashboardnya seperti apa. Nah, untuk bagian dashboardnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Nggak terlalu gimana-gimana ya. Nggak banyak yang dikasih decal juga, tapi kalian bisa lihat tuh. Di bagian kaca depannya itu ada rear mirror teman-teman tuh. Terus di bagian panel instrumennya kelihatan kayak dikasih decal juga. Nah, seperti itu ya. Terus juga kita bisa lihat di bagian tengah ada tuas transmisinya. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagian dalamnya. Sekarang kita akan coba lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah, untuk bagian belakang seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini ada wing yang gede banget ya. Terus juga lebar sekali dan bisa di-adjust tentunya, bisa dicopot juga seperti ini. Lalu di bagian bawahnya di sini ada kayak ducktail gitu dan di bagian ujungnya ada mica warna merah seperti ini, kalian bisa lihat sendiri dan dia part terpisah ya teman-teman. Terus di bagian sini juga ada logo GCG, di bagian kiri kanan ada headlamp. Headlampnya sayangnya tertutup dengan Scott LED dan jadinya kita nggak bisa lihat untuk detail bagian lampu belakang. Ini lampu belakangnya kalau di castingan sebelumnya itu cakep banget loh detail bagian dalamnya ya. Dan di bagian sininya ada logo Advan dan juga ada Voltex. Tulisannya juga cukup jelas, dia nggak ada bleber-bleber gitu. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada air vent harusnya. Cuman sayangnya dia nggak bolong tapi ada teksturnya seperti grill gitu. Nah seperti itu. Dan di bagian tengahnya di sini ada dudukan plat nomornya. Sayangnya dia nggak ada plat nomornya di bagian bawahnya sini. Lalu di bagian sini ada detail kecil lainnya seperti ini. Dan di bagian bawahnya di sini ada exhaustnya sendiri dia part terpisah sepertinya dan dia harusnya bolong. Nah ini bolong ya teman-teman untuk exhaustnya. Dan seperti yang kalian lihat ini ada diffuser yang gede banget ya dari bagian sebelah sini dan dia pakai diffusernya Voltex teman-teman. Untuk diffusernya sendiri ini tuh solidnya sih kayak besi ya. Nah, ini kayak besi tuh, coba kita ketok sedikit. Nah ini diffusernya kayaknya besi sih ya. Tuh dari suaranya sih kayaknya besi gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Catnya sendiri lumayan rata. Terus juga bagian-bagian lainnya saya nggak nemu ada yang dent atau miscues. Jadi bagus sekali untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Nah, untuk bagian samping kirinya lagi seperti ini teman-teman, gak ada perbedaan yang berarti dengan samping sebelahnya. Catnya juga masih oke, masih bagus warna pearl white-nya. Saya nggak nemu dent di bagian sebelah sini. Dan yang membedakan dengan sebelahnya itu cuman di sini aja ya. Di sini ada tutup tangki. Cuman sayangnya entah kenapa tutup tangkinya itu garisnya agak sedikit kegedean sih menurut saya. Harusnya bisa dibuat lebih halus lagi ya. Selain itu saya no complain karena catnya juga bagus, nggak ada detail yang kurang atau miscues sih teman-teman. Jadi langsung aja sekarang kita akan lihat bagian base-nya ya. Nah, untuk bagian base-nya seperti ini teman-teman, detailnya cakep banget. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Di bagian depan di sini ada baut plus ya untuk membuka base-nya dan sepertinya harusnya ada di bagian sebelah sini satu lagi, cuman ketutupan diffuser. Dan di sini kita bisa lihat detail engine-nya, terus engine-nya bisa dicopot juga. Saya akan coba copot ya teman-teman. Pakai glue tack nih copotnya. Ini kenapa susah banget dibukanya guys. Nah akhirnya berhasil terbuka teman-teman. Setelah perjuangan nih agak susah banget ini membukanya. Dan sekarang kita akan coba lepas mesinnya. Nah ini mesinnya bisa kebuka ya teman-teman. Kita singkirin dulu mobilnya, hati-hati. Nah untuk detail mesinnya seperti ini teman-teman. Ternyata dia yang diwarnai hanya beberapa bagian, tapi ya cukup oke lah ya untuk gimmick seperti ini. Terus juga di bagian sini ternyata dikasih warna juga, warna hitam. Dan ya seperti itu, gak ada yang diwarnain selain ini ternyata. Kirain saya gitu bagian sebelah sininya dicat warna
warna hitam atau apalah gitu ya. Tapi sebetulnya bisa kita detailing lagi nanti. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan coba tes ini rollingnya lancar atau enggak ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini untuk rollingnya bisa ya, tapi nggak terlalu lancar. Jadi menurut saya udahlah, nggak usah dipakai di track ya, dipakai buat di foto-foto aja atau dijadiin pajangan, karena ini udah cakep banget. Terus juga partnya rawan patah kalau kalian mau mainin di track gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it dengan harga PO-nya yang 580.000? Menurut saya itu udah mahal ya. Tapi dengan melihat kualitas detail, terus juga presentasinya, kemasannya, menurut saya worth it banget teman-teman. Apalagi saya demen dengan S2000 ini. Saya pertama kali lihat itu punyanya Evasive Motorsport yang dipakai time attack ya. Itu menurut saya bagus banget. Saya sebenarnya nyari mobil itu cuman gak nemu, dan akhirnya Micro Turbo ngeluarin yang versi time attack ini dengan warna putih yang menurut saya oke banget perpaduannya. Jadi ya menurut saya pribadi worth it. Nah, kalau menurut kalian gimana? Worth it gak nih di harga segitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu aja untuk review kita kali ini. Kalau kalian mau ngasih saran dan juga masukan, silakan di kolom komentar. Bantu saya share video ini juga ke teman kalian yang fokusan mobil-mobil time attack, terutama Honda S2000 ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow Instagram saya di visuallogic_staff buat ngelihat hasil foto-foto diecast yang udah saya review ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, juara sih ini Micro Turbo. Asli nggak nyesel PO-nya.